Ayahnya ninggalin dia buat bayar utang gede yang dia ambil dari mafia. Seharusnya, Denji udah mati kapan aja. Tapi si tukang urus dari mafia datang buat beli tubuhnya. Dia bilang bagian tubuh setan tomat bakal laku mahal di pasar gelap dan dia bakal kasih Denji 400.000 yen buat itu. Denji seneng banget. Tapi si tua licik itu potong biaya utang dan biaya lain. Akhirnya Denji cuma dapat 70.000 yen. Setelah bayar tagihan dan utang lain, Denji cuma punya 1.800 yen, itu jadi uang bulanannya sekarang. Di gubuk reyot yang mereka sebut rumah, Denji dan Pacita cuma makan sepotong roti buat makan malam. Denji cerita kalau orang normal suka pakai selai atau mentega di rotinya, tapi dia nggak mampu beli itu. Dia lalu mikir, dia nggak bakal punya pacar, karena nggak punya tempat buat ngajak pacar, atau uang buat kencan. Dia lihat keluar jendela dan bilang, dia pengen banget setidaknya tidur sama cewek sebelum mati. Hujan di luar bikin Denji ingat hari saat hidupnya berubah. Ayahnya baru aja bunuh diri buat kabur dari mafia. Dan si tua itu suruh Denji bawa 700.000 yen ke dia besok pagi buat bayar cicilan utang, atau dia bakal mati. Tiba-tiba, Denji berbalik dan lihat setan gergaji yang bentuknya kayak anjing. Dia ketakutan dan siap terima kematiannya oleh setan, karena dia mikir, dia bakal mati juga. Tiba-tiba dia lihat setan itu terluka, dan dia nggak kuat lihat kematian lain setelah ayahnya, jadi dia tawarin darahnya ke setan gergaji, supaya bisa sembuh dan hidup. Setan itu gigit lengannya dan Denji bilang, ini bukan cuma gratisan tapi kontrak. Dia bilang sekarang, giliran setan bantu dia, karena dia juga pengen hidup. Keesokan harinya, Denji bunuh setan dengan bantuan setan gergaji dan dipekerjakan mafia jadi pemburu setan pribadi mereka. Saat Denji kembali ke masa kini dari kenangannya, dia tiba-tiba batuk darah. Dan ingat ibunya juga mati karena batuk darah. Tiba-tiba ada ketukan di pintu dan si tua itu bilang, dia punya pekerjaan buat Denji. Dia bawa Denji ke gudang kosong di luar kota. Dan Denji mulai merasa ada yang gak beres. Si tua bilang Denji udah kerja bagus jadi anjing mereka. Tapi dia benci bau busuk yang keluar darinya. Sebelum Denji ngerti apa-apa, salah satu gangster tusuk dia, dan Pacita pakai pedang. Saat Denji jatuh ke tanah, si tua bilang dia juga buat kontrak sama setan supaya lebih kuat. Tiba-tiba, setan raksasa yang menjijikan muncul sambil bawa pasukan zombie. Dia bilang orang mafia itu tolol banget sampai jadi budaknya cuma gara-gara janji kekuatan, gak sadar siapapun yang buat kontrak sama setan zombie bakal jadi zombie juga. Setan raksasa itu suruh zombie bunuh Denji, dan buang dia ke tong sampah. Karena benci semua pemburu setan, Denji angkat Pacita, dan lari ke pintu keluar. Tapi zombie terus ngejar, mereka coret-coret dia, dan jatuhin ke tanah, lalu mulai tusuk dia dengan brutal. Saat Denji teriak kesakitan, dia bertanya kenapa dia nggak bisa punya mimpi hidup biasa dan tenang. Beberapa saat kemudian, tubuhnya yang terpotong-potong dimasukin ke tong sampah. Setetes darah menetes masuk ke mulut Pacita, membangunkannya untuk terakhir kali. Dia ingat waktu Denji bilang, satu-satunya penyesalan dia adalah kalau dia mati saat lawan setan dan Pacita ditinggal sendiri, lalu mati sebagai manusia biasa. Jadi Pacita mulai pakai kekuatannya buat nyatuin tubuh Denji lagi. Terus tiba-tiba Denji lihat dia dalam mimpi. Dia tanya temannya itu, apakah sudah berhasil mengambil alih tubuhnya? Dia bilang ini kontrak baru mereka. Dia kasih hati setannya sekarang ada di dada Denji. Zombie juga sadar dia, dan setan zombie suruh mereka makan Denji kali ini. Denji marah banget karena mereka ganggu mimpinya, dan dia tarik tali gergaji saat zombie mulai menyerang dengan gergaji keluar dari tangan dan kepalanya. Setan zombie kaget ngeliat ini, lalu Denji menyerang balik dan lukai matanya dalam-dalam dengan gergajinya. Setan zombie teriak kesakitan lalu menghantam Denji dengan helm. Dia tebas zombie-zombie itu, lalu setan zombie lempar anak buahnya buat jaga jarak dari Denji. Denji menerobos mereka dan menyerang iblis zombie lagi, membunuh semua iblis itu dengan mengayunkan gergaji mesin ke dalamnya, lalu membelahnya jadi dua, tapi zombinya masih berdiri jadi Denji memutuskan untuk membunuh mereka juga. Dia menarik tali gergaji lagi, dan mulai menghabisi para zombie itu. Para pemburu datang ke gudang, dan mereka menemukan Denji berdiri di tengah-tengah mayat zombie yang berhamburan. Denji bertanya, apakah dia yang membunuh zombie-zombie itu? Dan dia hanya meminta untuk dipeluk saat mulai terjatuh. Makima memenuhi permintaannya, dan memeluknya saat dia jatuh. Lalu tiba-tiba gergaji mesin dan helm iblisnya meleleh. Denji kembali ke wujud normalnya, bingung dengan semuanya, jadi Makima meletakkannya di pangkuannya dan bilang, kalau dia dari Biro Keamanan Publik. Dia bilang, Denji punya dua pilihan, dan Denji pikir mimpinya untuk hidup normal akan dimulai sekarang. Denji masuk ke mobil bersama Makima, dan yang lain. Dengan senyum lembut di wajah Makima, dia bilang mulai sekarang Denji adalah anjing peliharaannya. Dia bilang dia cuma mau dengar kata iya dari Denji karena dia nggak butuh anjing yang nggak nurut sama majikannya. Denji terkejut karena awalnya dia pikir Makima itu orang baik, bahkan sempat jatuh hati sedikit, tapi sekarang dia diperlakukan seperti anjing. Pikiran tentang anjing bikin Denji teringat Pacita, dan dia sedih.
Tapi kesedihannya terganggu oleh suara perutnya yang keroncongan. Makima bilang mereka harus berhenti sarapan di suatu tempat, dan Denji bilang dia nggak punya uang. Dia bilang itu traktirannya, dan bahkan memberinya mantel untuk menutupi tubuhnya. Denji lupa semua yang dipikirkannya tadi, dan jatuh cinta lagi sama Makima. Tak lama, mereka sampai di warung sarapan, di mana Denji tiba-tiba jatuh lagi karena kehilangan banyak darah saat gergaji mesin keluar dari tubuhnya. Makima bertanya kenapa Denji bisa seperti itu, dan dia bilang, iblis peliharaannya memberinya hati dan kekuatan. Makima bilang hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi dia percaya Denji, dan dengan indera penciumannya yang tajam, dia yakin iblis peliharaan Denji masih hidup di dalamnya. Denji sangat senang mendengar itu, tapi kemudian dia pingsan lagi. Saat bangun, dia ada di pangkuan Makima, dan dia buru-buru berdiri. Pesanan makanannya sudah di depan, dan saat Makima bertanya apakah dia bisa makan sendiri, Denji menolak supaya Makima yang memberinya makan. Denji lalu tanya ke Makima apakah dia suka tipe pria tertentu, dan Makima bilang dia lebih suka pria seperti Denji. Denji merasa diawang-awang setelah dengar itu, dan dia melamun saat Makima mengantarnya ke markas pemburu iblis, dan memberinya seragam untuk dipakai. Setelah itu, dia memperkenalkan Denji ke sesama pemburu iblis dan seniornya Eiki. Makima bilang Denji sekarang akan kerja bareng Eiki, dan Denji ngambek karena pengen kerja sama Makima. Makima bicara lembut dan bilang kalau Denji kerja bagus, dia akan dipromosi supaya bisa kerja sama dengannya. Di kota, Denji terus mengganggu Eiki, nanya apakah Makima punya pacar. Eiki yang kesal bahwa Denji ke gang dan memukulinya sebelum bilang supaya Denji berhenti kerja karena nggak cocok. Dia bilang orang yang kerja dengan niat setengah-setengah biasanya cepat mati, dan dia sedang menolong Denji dengan membuatnya menyerah sekarang. Dia melempar rokok ke Denji, dan menenggelamkannya pakai ludah, sambil bilang jangan muncul besok. Eiki mulai pergi, tapi Denji mengejarnya dan memukulnya, pakai nutcracker pro andalannya. Eiki terjatuh, Denji terus memukul kemaluannya sambil bilang begini cara dia melawan laki-laki. Dia bilang dia nggak peduli soal berburu iblis dan cuma ikut kerja karena Makima, tapi kalau bisa makan enak tiap hari, dia rela mati. Eiki bangkit dan menyerang. Tapi Denji pakai jurus andalannya lagi, dan berhasil membuatnya pingsan. Dia lalu membawa Eiki kembali ke markas, di mana mereka bilang ke Makima, kalau mereka nggak cocok kerja bareng. Meski begitu, Makima memasukkan Denji ke skuad Eiki, bilang itu memang sengaja untuk eksperimen dengan orang-orang aneh. Dia juga bilang kalau Denji pernah berhenti jadi pemburu iblis atau kabur, dia akan dianggap kriminal dan langsung dibunuh. Akhirnya diputuskan Eiki akan membawa Denji ke rumahnya. Keesokan paginya, Denji menumpuk semua yang dia bisa temukan di atas roti dan memakannya, membuat berantakan di tempat Eiki. Saat mulai menjalani hidup yang selalu dia impikan, Eiki menahan amarahnya untuk mengusir Denji keluar. Tak lama, mereka dapat misi untuk memburu iblis Fiend, yaitu iblis yang menguasai tubuh manusia. Denji bertanya apakah dia juga seorang Fiend, dan Eiki bilang tidak, karena Fiend gampang dikenali dari kepala mereka yang gak seperti manusia. Mereka sampai di sebuah ruangan di mana ada Fiend yang sedang makan burung, dan Eiki menyuruh Denji berubah bentuk dan membunuhnya. Tapi Denji langsung menghabisinya dengan kapak, bilang kalau cara itu lebih cepat, dan gak menyakitkan. Eiki marah dan menekan kepalanya ke jendela, bilang kalau dia benci iblis karena satu iblis pernah membunuh seluruh keluarganya di depan matanya. Dia tanya ke Denji apakah dia mau berteman dengan iblis, dan Denji jawab kalau ada iblis yang mau jadi temannya, dia akan terima karena dia nggak punya teman. Eiki pergi, lalu Denji mulai ngambil majalah dewasa yang berserakan di lantai. Satu-satunya alasan dia nggak membunuh Fiend itu pakai kekuatan gergaji mesin adalah karena dia nggak mau ada darah yang nempel. Dia lalu mikir kalau dia hidup sesuai keinginannya selama ini, tapi ada yang kurang. Dia merasa dia kurang punya ambisi yang bikin orang maju, dan pikirannya mulai melayang ke Makima. Tiba-tiba dia mutusin tujuan hidupnya sekarang adalah buat nyentuh payudara cewek, dan dia terus mikirin itu, sampai mereka sampai di kantor Makima. Makima bilang ke Denji kalau hari ini dia bakal dikasih partner. Dia manggil partner Denji, yang ternyata Fiend bernama Power. Makima bilang karena Power cukup masuk akal untuk ukuran Fiend, dia juga ditempatkan di unit Eiki sebagai eksperimen. Denji dan Power mulai patroli keliling kota dari atap-atap, dan dia ngerasa Power itu sangat menyebalkan dan sombong. Power minta dia cari sesuatu buat dibunuh karena dia haus darah, tapi Denji memutuskan buat cuekin semua kekurangannya demi kesempatan deketan sama dia nanti. Mereka istirahat karena nggak nemu apa-apa, dan Power bilang itu pasti karena dia kuat banget sampai yang lemah takut sama dia. Denji frustrasi, tapi tiba-tiba Power mencium bau darah dan langsung lari ke depan. Dia nemu iblis mentimun laut di jalan, dan langsung nyerang. Dia bikin palu dari darahnya, dan langsung menghancurkan iblis itu cuma dengan satu pukulan. Dan Denji cuma bisa nonton sambil kaget. Setelah itu, mulai bersih-bersih sisa-sisa mentimun laut, dan Makima datang buat marahin Denji sama Power. Dia bilang ada pemburu sipil yang udah duluan ambil pekerjaan itu,
dan mereka malah ganggu urusan si pemburu. Dia bilang mungkin Power. Denji nyebut Makima pembohong. Mereka mulai berantem, tapi waktu Makima suruh berhenti, Power malah main sama kucing liar. Tiba-tiba dia bilang kalau dia cuma bisa akur sama kucing. Sebelum jadi Finn, dia adalah iblis kuat. Dan secara naluriah, dia benci manusia. Power bilang dia akan melakukan apa saja buat dapetin kucingnya kembali. Bahkan kalau harus kerja sama manusia yang dia benci. Atau demi dekat sama cewek. Power tanya Denji apakah dia bakal nolongin dapetin Meo kembali kalau dia janji ngizinin Denji nyentuhnya. Dan Denji langsung semangat, bilang dia bakal bunuh iblis yang nyulik kucing malang itu. Dia dapat izin cuti buat Power, iblis itu bakal pakai kucing sebagai tameng jadi Denji harus lawan. Mereka sampai di pedesaan, dan Power nunjuk rumah tempat iblis itu tinggal. Power ngarahin dia ke rumah itu. Denji tanya apa iblis nggak bakal pakai kucing itu kalau dia ketemu Power. Lalu Power kasih Denji ke iblis kelelawar yang dia sudah buat perjanjian. Iblis kelelawar angkat Denji, nunjukin luka di lengannya yang kena dari pemburu iblis. Dan sadar kalau dia nggak seharusnya percaya sama Power. Power membelakangi iblis kelelawar, minta kucingnya, tapi kemudian bilang karena dia bawa darah yang rasanya jijik, dia akan dihukum. Iblis itu menelan kucing beserta kandangnya, dan Power sangat sedih. Dia teringat waktu pertama kali ketemu Mio di hutan tepat setelah jadi Finn. Kucing yang lemah dan rapuh itu nggak takut sama dia, dan dia memutuskan buat bawa kucing itu supaya nggak bosan. Dia jadi sayang sama kucing itu, tapi suatu hari, waktu dia lagi istirahat di atap, iblis kelelawar mencuri kucing itu, dan bilang ke Power untuk bawa darah manusia, kalau mau dapetin kucingnya kembali. Melihat iblis menelan kucingnya, Power hancur hati, dan dia memberi tatapan sedih ke Denji sebelum iblis kelelawar mencengkeram, dan menelannya juga. Iblis itu mulai terbang ke kota, untuk memangsa lebih banyak manusia. Tapi dia sadar Denji nempel terus padanya, iblis memutuskan untuk menghabisinya dan mencengkeram Denji erat. Tapi Denji menarik tali tepat saat itu, teringat betapa hancurnya dia waktu kehilangan Pachita. Dia mikir kalau Power pasti ngerasain hal yang sama waktu kehilangan kucingnya. Tiba-tiba, chainsaw keluar dari kepalanya, dan dia memotong lengan iblis kelelawar itu. Mereka jatuh di atas gedung, dan Denji menyuruh cewek kantor yang ketakutan itu lari sebelum dia dimakan. Dia lalu menyerang iblis kelelawar itu, mendorongnya ke jalan, dan terus menyerangnya. Dia bahkan menyuruh manusia yang ketakutan untuk lari. Dan iblis kelelawar itu memutuskan untuk memanfaatkan itu sebagai kelemahan. Dia melempar mobil yang masih ada manusia di dalamnya ke arah Denji, yang secara naluriah menarik chainsaw di lengannya dan menangkap mobil itu. Iblis kelelawar bertanya kenapa dia membuang tenaga untuk melindungi manusia. Dan Denji bilang dia sebenarnya nggak peduli sama manusia. Dia melempar mobil itu balik ke iblis kelelawar. Dan pria di dalamnya loncat keluar tepat waktu. Mobil itu menghantam kepala kelelawar, dan meledak membakar tubuhnya. Kelelawar itu marah besar, lalu menggunakan serangan terkuatnya dengan menghisap udara banyak-banyak dan menembakkannya sebagai meriam ultrasonik. Kekuatan meriam suara itu cukup menghancurkan gedung, dan karena pikir musuhnya sudah mati, iblis kelelawar memutuskan memakan manusia itu untuk mengembalikan tenaganya. Tapi Denji belum mati. Saat dia menarik tali dan chainsaw mulai meraung, iblis kelelawar bertanya, bagaimana dia masih hidup? Denji teriak kalau dia sudah melewati hal yang lebih buruk dari ini. Dan dia pasti nggak akan mati sebelum punya pacar. Iblis itu ketakutan sama semangatnya sekarang. Dia melepaskan manusia itu, dan melempar batu untuk menjauhkan Denji. Denji cuma membelah batu itu jadi dua, lalu langsung menyerang iblis itu, memotong lengan keduanya juga. Dia menghantamnya ke gedung, lalu mengiris perutnya, membuat ususnya meledak keluar. Tak lama, Power membuka matanya dan lengan Denji yang erat memegang sangkar miao di tangannya. Dia bertanya, kenapa Denji menyelamatkannya padahal dia berusaha membunuhnya. Power memanggilnya bodoh, lalu bilang dia akan memenuhi janji, dan membiarkan Denji pegang-pegang. Denji sangat bersemangat sekarang, tapi saat dia teriak dan curang, lengannya tiba-tiba terpotong. Seekor iblis mirip cacing raksasa mencabut lengan yang terpotong itu, dan memakannya. Denji cuma bisa menonton. Dia tanya Power apa dia bisa lawan, tapi Power bilang dia bahkan gak bisa gerak. Power suruh dia bawa miao dan lari, tapi Denji memutuskan untuk bertarung. Dia menarik tali, tapi yang keluar cuma chainsaw kecil dari kepalanya, karena dia kehilangan terlalu banyak darah. Denji mendekati iblis cacing itu, yang bilang kalau iblis kelelawar itu pacarnya. Dan dia nggak senang pacarnya dibunuh. Denji siap bertarung karena dia nggak mau hadiahnya direbut. Lalu iblis cacing menyerangnya ke dalam gedung. Denji cuma bisa terus lari dari serangan iblis cacing itu. Tapi dia menemukan celah buat mendekat dan memukulnya. Tapi iblis cacing itu menendangnya lagi. Sementara Denji bilang, dia nggak akan mati sebelum pegang buah dada. Iblis cacing bilang itu mimpi menyedihkan. Dan itu nyakitin hati Denji. Denji ingat semua orang bilang, mimpinya menyedihkan. Lalu dia buru-buru menyerang iblis itu dengan marah sambil menghindari serangannya. Dia memanjat ke punggungnya, dan mengiris dengan chainsaw kecil di kepalanya. Dia teriak kalau mimpinya sama berharganya dengan mimpi orang lain balas dendam atau lindungi keluarga. Dia bilang ke iblis cacing, kalau kalah,
Mimpinya makan semua manusia itu kalah sama mimpinya yang pengen nakal sama cewek. Iblis cacing menyerangnya. Denji menghindar sambil menggunakan usus iblis kelelawar buat mengikat kakinya dan menjatuhkannya. Dia berhasil melukainya lagi, tapi iblis itu mulai menampar Denji dengan lengan tentakel. Denji hampir jatuh, tapi dia bangkit dan siap bertarung lagi. Dia berlari keliling, lalu sembunyi di bawah tumpukan untuk menyerang iblis cacing dari belakang. Dia mencabut rambutnya lalu menikamnya dengan chainsaw, tapi iblis itu juga berhasil menusuknya dengan lidahnya. Iblis itu mau memakannya saat tiba-tiba Uki datang. Uki melihat iblis cacing lewat gerakan tangan seperti rubah, lalu atas perintahnya, kepala iblis rubah muncul entah dari mana, dan menggigit kepala iblis cacing, menyelamatkan Denji. Kepala itu ditelan dan kemudian menghilang. Pas anggota skuad lain datang, Eiki menyuruh yang baru bergabung bantu evakuasi warga, dan minta rekannya Heino waspada sama iblis yang tersisa. Eiki lalu membawa Denji ke rumah sakit, di mana Denji segera sadar dan pulih sepenuhnya. Bahkan lengannya yang putus sudah disambung lagi setelah dia menerima transfusi darah. Eiki sedang mengupas apel untuknya, dan dia bilang, Denji itu benar-benar seperti iblis. Denji bilang dia juga dulu berteman dengan iblis, dan Eiki langsung nyebut dia bodoh banget. Dia jelasin kalau pemburu iblis bikin kontrak dengan iblis. Buat pakai kekuatannya, dia punya kontrak dengan iblis rubah, yang makan sebagian tubuhnya setiap kali dia minta tolong, dan kali ini, dia kasih sebagian kulitnya. Eiki lalu tanya kekuatan apa yang dipakai, tapi Denji nggak mau ngasih tahu. Dia bilang, Eiki itu orang baik, bahkan pura-pura nggak tahu soal darahnya yang berceceran di depan rumah iblis kelelawar. Eiki tuduh Denji pro-iblis lagi, tapi dia ingat betapa orang-orang yang Denji selamatkan, sangat berterima kasih sama iblis gergaji. Dia mulai melihat harapan di Denji, jadi bilang gak akan nyelidiki lebih jauh atau laporin hal buruk ke atasan, tapi ada satu syarat, dia suruh Denji serius dengerin nasihat dan instruksinya. Karena Denji nggak punya moral dan nggak paham dunia ini gimana. Kalau Denji nurut, dia bisa jaga gaya hidupnya sekarang. Denji setuju, bilang mungkin dia nggak punya tujuan mulia kayak yang lain, tapi dia sangat serius buat wujudkan mimpi murahnya, jadi dia bakal kerjasama. Setelah itu, Eiki keluar, di mana Power minta dibebasin dari borgol sekarang karena dia udah terbukti nggak bersalah. Dia melakukannya meski seniornya Heino sudah ngingetin jangan. Dia bilang sebagai pemburu iblis, mereka akan manfaatin iblis dan teman buat keuntungan, tapi bukan berarti dia berteman sama mereka. Setelah itu, Eiki lapor ke Makima soal kejadian itu, dan dia buat cerita supaya lindungi Denji dan Power. Makima percaya cerita itu walau tahu itu bohong, dan bilang Eiki jadi lebih santai sejak tinggal sama Denji. Keesokan harinya, Eiki bangun pagi dan kerjain semua urusan rumah, sementara Denji tetap jadi pemalas. Saat Eiki lagi siapin makan siang, ada yang ketuk pintu dengan kasar, dan karena nggak dibuka, si tamu malah ngerusak kunci. Ternyata itu Power dan Miao, yang mulai tinggal bareng mereka hari ini. Aki langsung telpon Makima buat protes, tapi dia bilang dia putusin biarin Power tinggal sama Denji karena cuma Denji yang bisa ngendaliin dia dan Power. Eiki ngeluh, tapi pas Makima bilang cuma bisa percaya sama dia, sisi simnya bangkit, dan dia terima tugas itu. Tinggal sama Power ternyata lebih merepotkan daripada Denji, karena dia nggak mau makan sayur, nyiram toilet, atau mandi. Tapi ini bikin Denji dan Aki jadi satu tim. Nanti hari itu, pas Denji lagi bersihin toilet, Power datang, dan bilang, waktunya ambil hadiah yang dijanjikan. Jantung Denji langsung berdetak kencang saat Power duduk di kloset dan bilang, dia cuma punya 3 kali tekan sebagai imbalan nyelamatin dia dan Miao dari iblis kelelawar. Denji jadi nggak fokus seharian gara-gara itu. Dan keesokan harinya, pas Makima ngajarin urusan administrasi, dia lihat Denji kelihatan stres. Dia tanya apa yang terjadi, dan Denji cerita gimana mimpinya pegang cewek malah jadi menjijikan. Bukan enak. Makima manfaatin momen itu, tiba-tiba nyubit tangan Denji, menggoda, dan bilang makin dekat sama orang, makin enak. Hal-hal nakal seperti itu. Dia genggam tangan Denji, usap wajahnya, dan gigit jarinya, bikin Denji ngerasa sesuatu yang susah dijelasin. Saat dia suruh Denji sentuh dadanya, Denji langsung kaget dan jatuh dari kursi. Riri, Makima mendekat ke bibirnya dan tanya, apakah Denji mau lakuin sesuatu buat dia? Denji siap lakukan apa aja yang dia minta. Jadi Makima duduk dan suruh dia kalahin iblis senjata. Dia jelasin, iblis senjata pertama muncul 13 tahun lalu di negara senjata, Amerika Serikat. Tapi sekarang nggak ada yang tahu di mana dia. Makima bilang, itu iblis terkuat yang pengen dibunuh semua pemburu iblis. Dan mungkin Denji satu-satunya yang bisa ngelakuinnya. Sebagai hadiah, dia janji kalau Denji berhasil bunuh iblis senjata, dia akan wujudkan satu permintaan apapun dari Denji. Denji seneng banget dan gak percaya, jadi Makima jelasin dia janji itu cuma karena iblis senjata sangat kuat. Dia jelasin takut manusia berubah jadi iblis. Dan makin takut sesuatu makin kuat iblis itu. Bertahun-tahun lalu, bisnis senjata berkembang karena orang beli senjata buat lawan iblis. Tapi semuanya jadi kacau dan kekerasan senjata meletus di mana-mana. Media menampilkan ini terus-menerus. Dan banyak orang mulai takut sama senjata.
Puncaknya saat serangan teroris mengguncang Amerika, dan di hari itu juga, iblis pistol pertama kali muncul, siap bermain dengannya. Ayahnya menyuruhnya main sendiri karena saudaranya sedang sakit, dan itu bikin Aki kecil kesal karena saudara laki-lakinya memang jarang sehat. Tapi saudaranya bener-bener pengen main sama dia, jadi dia ikut keluar bersama Aki. Aki coba mengusirnya dengan melempar bola salju, tapi malah jadi perang bola salju yang seru antara mereka. Setelah itu, Aki bilang ke saudaranya tiba perspus sore ya. Tiba ada benda bergerak cepat yang menghantam rumah dengan sangat keras hingga rata dalam sekejap, membunuh seluruh keluarganya. Makima bilang ke Denji, hari itu iblis pistol membunuh 1-2 juta orang dalam 5 menit, lalu hilang. Dan iblis-iblis lain jadi lebih banyak serta makin kuat. Ini bakal gampang banget. Makima bilang langkah pertama mereka adalah mencari iblis pistol. Lalu dia mengeluarkan kotak kecil berisi peluru yang saling menempel. Pecahan-pecahan itu saling tertarik kuat, dan kalau bisa ngumpulin yang cukup banyak, itu akan menunjuk ke arah iblis pistol. Dia juga bilang, iblis yang makan pecahan iblis pistol jadi jauh lebih kuat, dan karena pecahan itu bereaksi sama iblis di hotel, target mereka jelas ceroboh, dan Aki menjaga mereka dengan kasih permen karet buat dikunyah, tapi dia tetap sering marahin mereka, dan Haimno bilang supaya dia nggak terlalu keras. Tiba-tiba dia janji, siapapun yang bunuh iblis, bakal dapat hadiah cium pipi. Denji awalnya kaget, tapi cepat sadar, dan langsung mikirin Makima. Dia bilang dia sudah putusin siapa yang bakal jadi ciuman pertamanya, dan dia bakal ngapain aja buat dia. Tapi pas Haimno bilang kalau dia bunuh iblis dia bakal cium pakai lidah, mereka malah rebutan mau dicium Haimno. Dan Power sama si penakut Kopni ikutan gabung. Haimno tanya ke Aki pendapatnya soal anggota baru, dan dia bilang mereka bakal mati dalam setahun atau keluar. Dia cuma minta supaya Aki nggak mati di depannya, dan itu bikin dia teringat pertemuan pertama mereka. Haimno waktu itu lagi di makam mantan pasangannya saat gurunya bawa. Aki muda bilang kalau dia adalah pasangan barunya. Haimno bilang semua pasangannya mati karena muda dan gak berguna, dan minta dia jangan mati di depannya. Kembali ke masa kini, pintu terbuka di depan kelompok itu, dan keluar iblis kecil cuma kepala dan 2 tangan. Iblis itu loncat ke pemburu, tapi Haimno berhentiin dengan kekuatannya, lalu Power mengayunkan senjatanya. Power bilang iblis itu beku karena takut, tapi Haimno bilang itu karena dia punya kontrak dengan iblis hantu, dan bisa pakai tangan kanannya, karena korbankan mata kanannya untuk itu. Mereka mulai naik tangga cari iblisnya, tapi Eri nemu noda darah yang sama dari iblis yang baru mereka bunuh tadi. Dia lihat nomor lantai dan bilang mereka naik dari lantai 8 tapi sekarang balik lagi di situ. Dia putusin buat cek teori itu, dan buru-buru turun. Tapi balik lagi ke lantai 8 lewat tangga naik. Semua bingung, dan bertanya-tanya sejak kapan mereka masuk film Christopher Nolan. Haimno juga mau pastikan, dia suruh Kobne kasih tanda peace, lalu turun. Dia tiba di lantai 8 dari atas juga, dan Aki sadar itu kemampuan iblis. Dia juga pakai Kobne sebagai penanda dan taruh di depan pintu saat masuk ruangan. Ada ruangan lain di balik jendela. Aki masuk ke ruangan itu, lalu keluar lagi. Dia muncul dari pintu di belakang Kobne. Denji juga nemu hal yang sama, dan semua sadar mereka nggak bisa keluar dari lantai 8. Segera semua masuk ke ruangan untuk cari strategi selanjutnya. Aki nemu daging iblis pistol nggak bereaksi lagi, dan Haimno yakin iblis yang mereka hadapi ini cukup licik. Arai tanya apa yang terjadi kalau mereka terlalu lama di sini, dan Kobne mulai gemetaran bilang mereka bakal mati kelaparan. Arai coba menyemangati, tapi dia bilang, dia dipaksa jadi pemburu iblis oleh orang tuanya. Mereka pengen adik laki-lakinya yang pintar masuk kuliah, jadi dia harus cari uang. Dan pilihan satu-satunya cuma jadi model OnlyFans atau pemburu iblis. Dia mulai menangis karena merasa telah membuat keputusan yang salah. Dan Power mulai tertawa padanya karena dia melihat ekspresinya lucu. Saat Haimno mencoba menghibur Kobne, Aki melihat sesuatu. Dia bilang, jam di ruangan ini macet di pukul 8:18 menit. Dan semua jam di lantai ini sama. Dia berpikir kalau iblis membekukan waktu di lantai ini, maka tidak ada pemburu iblis yang bisa datang membantu mereka. Denji menghitung itu sebagai kemenangan karena sekarang dia bisa tidur tanpa harus bangun tepat waktu, dan Aki gak percaya. Tak lama, Haimno membangunkan Denji, dan dia tanya, apakah mereka sudah keluar dari hotel. Dia bilang Aki masih mencari iblis. Arai terlalu gugup dan mengurung diri di kamar. Kobne panik karena kehabisan air dan mencoba minum dari kloset, jadi Haimno membuatnya pingsan, sedangkan Power masih ceria dan gila seperti biasa. Itu sedikit melegakan. 3 dari mereka menjaga 2 orang yang ketakutan, dan tak lama, Haimno menyalakan rokok terakhirnya. Denji memperhatikan merek rokoknya sama dengan milik Aki, dan Haimno dengan bangga bilang dialah yang mengenalkan Aki merokok. Itu cuma hari biasa. Dia menawarkan rokok ke Aki, tapi Aki menolak, karena bilang itu gak baik buat kesehatan. Dia bilang pemburu iblis mati muda juga, jadi Aki harus coba, tapi Aki yakin dia gak akan mati cepat. Haimno lega dengar itu karena dia trauma secara emosional, akibat semua rekannya meninggal. Suatu hari, Aki lihat seorang wanita menampar Haimno di pasar.
dan tahu wanita itu pacarnya mantan rekannya yang datang melampiaskan amarah. Haimno bilang, dia baik-baik saja, tapi Aki gak terima. Dia mengejar wanita itu dan menempelkan permen karet di rambutnya, dan saat kasih tahu Haimno, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengajaknya makan malam dan mengulang apa yang guru Haimno pernah katakan. Gurunya bilang iblis gak takut pada pemburu terkuat atau terberani. Tapi yang paling gila, dia bilang Aki bakal bertahan lama. Dan Aki pikir itu sindiran. Dia menawarkan rokok lagi, suruh coba buat dia. Aki bilang itu rokok pertama dan terakhir yang dia hisap, tapi itu bohong. Kembali ke masa sekarang, Aki masuk ke kamar minta rokok ke Haimno. Dan saat tahu itu rokok terakhir, dia langsung ambil dari mulutnya dan mulai menghisap. Denji panik karena itu ciuman tak langsung. Aki suruh dia diam sambil ngasih kabar buruk. Iblis yang dibunuh tadi mulai tumbuh lebih besar dan makin mengerikan. Semua keluar menghadapi iblis yang membengkak seperti tumor dengan bentuk wajah manusia yang samar. Iblis menawarkan kontrak ke manusia, bilang biarkan dia makan Denji, lalu dia akan membebaskan semua tanpa bahaya. Tiba-tiba Kopni keluar kamar, Aki menendang pisau dari tangannya, lalu Haimno menumbangkannya. Dia minta Aki memanggil rubah untuk memakan iblis, tapi Aki gagal karena ruang ini terisolasi dari kenyataan. Haimno mencoba merobek iblis dengan tangan hantu, tapi iblis malah makin besar setelah kena serangan. Iblis tertawa, bilang ini bukan tubuh aslinya, dan hatinya bahkan bukan di lantai 8. Dia bilang pemburu sedang berada di perutnya, dan satu-satunya cara keluar adalah menerima kontrak. Denji gak percaya iblis bakal membebaskan siapapun setelah memakannya, tapi Haimno bilang kalau iblis tanda tangan kontrak dengan manusia, dia wajib menepati jika manusia juga menepati. Eri juga keluar kamar karena harus pulang dan memberi makan Miao. Jadi diputuskan mereka gak bakal bunuh Denji. Habita tanya Aki apa dia punya rencana, dia bilang kalau terpaksa, Habita terpaksa, Habita terus membunuh Denji sebelum dia pakai pedang. Sementara itu, Power makan semua makanan yang ada, dan Eri marah padanya. Saat mereka bertengkar, Kopni datang ke kamar bawa pisau. Dia benar-benar gila. Bilang ini semua salah Power, karena mereka terjebak di sini. Eri coba bilang itu gak mungkin. Lalu Kopni menuduhnya berpihak pada iblis dan mencoba menyerangnya, bikin dia panik. Ketakutan mereka justru membuat iblis itu makin kuat, dan tumbuh dengan cepat. Aki dan yang lain berlari menjauh, sementara iblis itu tertawa dan bilang mereka harus takut, karena dia adalah iblis keabadian. Lantai tiba-tiba miring saat bentuk hotel berubah. Lalu lubang raksasa muncul di tengah. Mulut iblis keabadian terbuka lebar siap menelan Denji. Eri dan Kopni memohon pada Aki untuk mengorbankan Denji, tapi dia memutuskan memakai pedang saja. Haimno nggak setuju, dia menahan Aki dengan lengan arwahnya dan bilang, kalau Aki pakai pedang, mereka bakal keluar, tapi Aki bakal kehilangan sebagian besar hidupnya. Dan dia nggak mau itu terjadi. Saat itu Eri menyeruduk Denji. Kopni mencoba menusuk mereka, tapi Aki menghalang dan malah kena tusukannya. Aki terkejut, dan saat bangkit dia bilang meskipun Denji orang terburuk yang pernah dia temui, dia menghargai nyalinya dan mau teman seperti Denji untuk bantu bunuh iblis senjata. Haimno panik lihat Aki terluka dan bingung harus ngapain sekarang. Kopni bilang semua ini salah Denji, dan kalau Denji dimakan, semuanya akan selesai. Denji sudah muak dengan pertengkaran mereka, jadi dia memutuskan melompat ke mulut iblis, tapi dia nggak akan menyerah. Tanpa perlawanan, dia tahu iblis keabadian takut sama gergajinya, dan merasakan sakit saat terluka, jadi dia berencana merobeknya dari dalam sampai mati karena sakit. Dan kalau berhasil, dia mau Haimno nggak lupa ciuman yang dijanjikan. Denji bilang ke Aki dia nggak perlu dilindungi karena sudah capek utang budi sama orang, dan kalau mereka keluar dari sini mereka sama-sama berutang. Lalu dia menarik tali, dan melompat ke mulut iblis keabadian. Iblis menelannya dan terlihat senang. Tapi Denji merobek mulutnya saat keluar sebagai Chainsaw Man. Dia terus merobek iblis keabadian, yang tetap menyerang meski kesakitan. Iblis bilang ke Denji dia nggak akan menemukan hatinya di sini, dan nggak akan bisa membunuhnya. Sambil ngomong Denji sekarang jauh lebih lemah. Semua terpana lihat kekacauan itu, tapi Power bilang Denji banyak kehilangan darah. Kalau begini terus, dia bakal lemas dan gergaji akan tertarik kembali. Mulut-mulut dalam iblis keabadian terasa seperti air selokan yang jijik, tapi ekspresi sakit Denji terasa seperti selai stroberi. Saat itu Haimno sadar dia belum pernah lihat orang yang lebih gila. Karena orang gila susah ditakut-takuti. Mereka juga sulit dimengerti. Dan iblis takut pada yang gak mereka pahami, sama seperti manusia. Guru Haimno bilang dia atau Aki bukan tipe orang gila, meski punya ambisi besar bunuh iblis senjata. Dia menolak jadi pribadi karena satu-satunya tempat yang Haimno tahu Aki pasti mati kalau lawan iblis senjata adalah karena dia kurang elemen kegilaan. Tapi lihat Denji sekarang, Haimno pikir kalau ada yang bakal roboh karena serangan iblis keabadian, itu dia. Dan Haimno mendukungnya sambil minum darahnya untuk terus pulih. Ini paling dekat manusia, dengan mesin penggerak abadi. Dia terus menyerang iblis tanpa henti,
Sementara yang nonton kehilangan tenaga, karena kelaparan dan kembali ke tempat tidur, Haimno terus mengawasi, dia ada untuk menyaksikan akhir pertarungan setelah 3 hari bertarung, tanpa henti. Dia ke kamar dan memeluk Aki, bilang mereka harus istirahat, karena semuanya sudah selesai. Di bawah mereka, iblis keabadian akhirnya menyerah pada rasa sakit yang tak berujung, dan menawarkan hatinya pada Denji agar dibunuh dan dilepaskan dari penderitaan. Denji langsung melakukannya tanpa buang waktu, lalu mereka keluar dari hotel. Dia lega mereka sampai di luar dengan selamat, dan Haimno mendukung Aki lalu menggendongnya ke rumah sakit. Dia mengusulkan pesta untuk anggota baru, karena Eri dan Kopni merasa bersalah ingin membunuh Denji tadi. Mereka bahkan mau keluar dari biro karena itu. Dan dia pikir ngobrol santai di pesta, bisa bikin mereka lebih kompak. Aki tahu Haimno cuma pengen minum, tapi dia setuju buat pesta, asal minggu ini, karena Makima akan ke kota lain minggu depan. Dia ingin Makima hadir, lalu Haimno komentar Makima sudah lama di kota ini karena Denji, dan sekarang penasaran apa yang dia tahu tentang kekuatan Chainsaw Devil. Mereka mengadakan pesta beberapa hari kemudian, dan semua anggota kelompok hadir. Denji hampir nggak bisa baca, jadi dia nggak ngerti menu, tapi dia lebih tertarik sama ciuman yang dijanjikan daripada makanannya. Dia bertanya pada Haimno tentang itu. Dan dia bilang dia harus mabuk dulu untuk bisa melakukannya dan meminta Denji memaafkan semua orang yang mencoba membunuhnya. Saat itu, seorang senior menyuruh Denji bangun dan memperkenalkan diri dengan benar. Tapi Aki bilang agar dia tidak mengungkapkan tentang kontrak iblisnya pada orang yang tidak benar-benar dipercaya. Denji bilang pada semua orang kalau dia berumur 16 tahun dan hobinya makan serta tidur. Eri memperkenalkan dirinya dengan agak kaku, dan bilang dia punya kontrak dengan iblis rubah. Sama seperti Aki, Kobni juga memperkenalkan dirinya, tapi menyimpan rahasia iblisnya. Mereka tahu kalau satu orang di skuad mereka baru saja meninggal kemarin. Dan Haimno dengan keras mendoakan jiwanya karena dia sudah terlalu mabuk. Seorang senior bilang pada Denji untuk hati-hati sama dia kalau sedang mabuk karena dia suka menciumnya semua orang. Dan Denji senang karena itu memang yang dia inginkan. Saat Denji bilang itu akan jadi ciuman pertamanya, Makama datang dan bertanya mereka sedang ngomongin apa. Denji panik dan pura-pura santai, tapi saat Haimno tanya apa dia nggak mau ciuman itu, dia langsung menyerah. Dia bingung antara nggak mau cium cewek lain di depan Makama yang terlihat sedikit cemburu, dan gak mau kehilangan pengalaman ciuman Prancis. Dia memutuskan untuk mengganti topik ke soal iblis daging iblis senjata api. Aki juga tanya, Makama apakah dia tahu sesuatu tentang iblis gergaji mesin yang belum dia ceritakan. Dia bilang dia cuma akan mengungkap rahasia itu kalau Aki bisa mengalahkan dia minum, jadi Aki terima tantangan itu. Dan Haimno juga ikut. Makama mengalahkan mereka berdua dalam minum, dan semua orang juga bersenang-senang. Tiba-tiba, Haimno mendekat ke Denji dan menciumnya, sementara Makama menatap mereka dengan serius. Denji merasa seperti di surga, tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh mengalir di mulutnya. Dia sadar itu muntahan Haimno, dan walau jijik, para senior tertawa karena mereka sudah tahu bakal terjadi seperti itu. Denji bahkan gak bisa menahan diri dan menelannya. Dan beberapa saat kemudian dia muntah di toilet. Eri membantunya, bilang dia cemburu sama Denji karena dia nggak punya bakat jadi pemburu iblis. Denji tanya dia gimana bisa cemburu sama cowok yang ciuman pertamanya rasanya muntahan. Lalu kembali ke toilet. Tak lama, pesta selesai, dan semua orang keluar. Tapi Makama nggak bisa menemukan Denji di mana-mana. Seseorang bilang kalau Denji pingsan, dan Haimno yang menggendongnya ke rumahnya. Denji segera bangun di kamar Haimno, haus air, saat dia datang dan memberikan alkohol lewat ciuman. Dia terlalu mabuk sampai nggak sadar sudah membawa Denji ke situ, dan Denji pusing, karena sedikit alkohol itu. Haimno mendekat dan bilang, dia tahu kalau Denji suka sama Makama. Dia suruh Denji menyerah pada wanita itu dan bilang, bahkan Eki juga harus berhenti mengagumi Makama. Tiba-tiba dia berbaring di samping Denji dan mulai mengelus bibirnya sebelum tanya apakah Denji mau melakukan itu dengannya. Denji jadi bingung dengar itu, dan walau tergoda, dia nggak percaya wanita yang baru saja mengotori ciuman pertamanya dengan muntahan. Tapi naluri alaminya mengalahkan pikiran, dan dia menyerah pada itu. Dia menemukan permen lollipop di sakunya, lalu langsung teringat kalau tadi saat dia sedih setelah ciuman muntah itu, Makama menyuruhnya keluar untuk cari udara segar. Saat dia berdiri di luar, Makama datang membawakan obat mabuk. Denji mengeluh padanya kalau ciuman pertamanya rusak dan tanya apakah dia akan selalu teringat muntah setiap kali ciuman nanti. Makama tiba memasukkan lollipop yang dia hisap ke mulut Denji, bilang dia nggak akan lupa rasanya, tapi nggak usah khawatir, karena dia akan merasakan banyak hal lain di masa depan. Denji terkejut saat Makama bilang itu ciuman tidak langsung pertamanya. Kembali ke masa sekarang, Denji berbaring di lantai sambil menatap lollipop, sementara Haimno tidur nyenyak di tempat tidur. Dia bertekad kalau pertama kali tidur sama wanita, itu harus Makama. Dan untuk itu dia rela melepas kesempatan emas seperti ini. Keesokan paginya, Haimno membangunkannya dan membawanya ke balkon untuk sarapan. Dia bilang dia nggak ingat apa yang terjadi tadi malam, dan tanya,
Apakah dia memaksa Denji? Denji tegas bilang dia nggak mau melakukan apapun dengan wanita menjijikan seperti dia, dan dia menyimpan diri untuk Makama. Haimno dengan keras bilang dia seneng nggak melakukan apa-apa karena Denji masih di bawah umur. Dan kalau enggak, dia bisa masuk penjara. Dia lalu bertanya pada Denji, apakah dia benar-benar suka Makama, meskipun kepribadiannya mungkin menyebalkan? Denji yakin menjawab, lalu Haimno menawarkan diri jadi wingman-nya. Denji nggak percaya, tapi Haimno bilang dia juga harus bantu nyiapin kunci buat Makama. Denji setuju dengan syarat aliansi itu, dan Haimno bilang, sekarang mereka harus saling anggap teman. Sementara itu, Makama dan pemburu iblis lain menuju kota lain buat ketemu atasan mereka. Mereka di kereta, dan pas kereta mulai jalan, sekelompok preman yang nyamar jadi penumpang biasa tiba-tiba nembak mereka, langsung membunuh dengan satu tembakan tiap orang. Tanpa sadar, Denji dan teman-temannya lagi makan siang bareng Haimno. Dan pemburu iblis lain juga sibuk dengan tugas mereka. Gak ada yang sadar kalau mereka sedang ditembak. Denji dengar suara tembakan dan bingung ada apa. Tapi yang lain gak peduli sama sekali. Denji bilang makanannya enak banget buat dia, dan pria itu bilang, mungkin karena waktu kecil dia gak pernah makan enak jadi lidahnya gak berkembang. Dia mulai cerita tentang kakeknya, dia bilang kakeknya itu kejahatan yang dibutuhkan masyarakat. Dan Denji cuma bisa bengong dengerin. Pria itu tiba-tiba nunjukin foto kakeknya ke Denji, orang tua bejat yang dulu sering nyiksa dia. Denji tanya dia mau apa, terus pria itu ngeluarin pistol, dan nembak Denji di kepala, lalu nembak temen-temennya juga, semua pada jatuh karena kena tembakan. Tiba-tiba, iblis rubah bilang ke Aki kalau dia masukin sesuatu yang super menjijikan ke mulutnya, yang bukan manusia atau iblis. Seketika, dari tangan dan kepala Aki muncul tonjolan, dia sadar mereka dalam bahaya, lalu minta bantuan power. Dan Aki langsung nyerang dari belakang, menusuk dengan pedang kukunya. Tusuk lagi, suara hitungannya bilang 2 kali. Dia serang sekali lagi, suara hitungannya 1. Tapi iblis pedang dorong Aki menjauh, suara hitungannya 0, tiba-tiba tangan besar pucat iblis terkutuk nyekel iblis pedang dan nyedot nyawanya. Iblis pedang tewas di tanah, lalu Aki tanya Power, apakah Haimno baik-baik saja? Dia bilang butuh bantuan medis, dan Aki mikir bagaimana pria itu bisa punya pistol di Jepang. Padahal cuma pemburu iblis dan polisi yang boleh bawa. Dia mikir nyelamatin Haimno prioritas sekarang, tapi sebelum dia berbuat apa-apa, seorang gadis datang dan bilang, iblis terkutuk bisa bunuh siapa saja dengan 3 pukulan. Keren banget kekuatannya. Dia lalu bantu iblis pedang berdiri lagi, dan dia baik-baik saja meski udah dibunuh oleh kutukan. Gadis itu tanya, kenapa dia kalah? Dan iblis pedang jawab, karena dia meremehkan lawannya. Dia minta dia cepat selesai lawan kali ini. Dan iblis pedang siap menyerang. Aki coba bertahan, tapi sebelum sempat sadar, iblis pedang sudah ada di belakangnya, dan melukai dada Aki cukup dalam. Aki jatuh berlutut, dan Haimno minta Power bantu dia. Power bilang dia gak bisa lawan pria yang gerakannya terlalu cepat buat dia lihat. Bahkan, iblis hantu juga nolak lawan gadis itu karena dia terlalu berbahaya. Haimno batuk darah, lalu sadar sesuatu, dia bilang ke iblis, hantunya, kalau dia akan serahkan seluruh tubuhnya, jadi hantunya juga harus kasih seluruh kekuatannya. Iblis hantu setuju, dan muncul dalam wujud lengkapnya. Dia serang iblis pedang dengan ratusan tangan, dan si iblis pedang terus menebasnya. Saat tangannya hilang, dia perintahkan iblis hantu untuk menaklukkan iblis pedang. Iblis hantu hampir memakannya, dan Haimno pikir dia berhasil selamatkan Aki. Dia suruh Aki hidup dan berkabung atas kematiannya, tapi tiba-tiba gadis lain memerintahkan iblis ular, yang langsung melahap iblis hantu itu. Saat Aki menoleh ke Haimno, dia lihat Haimno sudah hilang. Cuma ada bajunya, dan penutup mata yang tersisa di tanah. Aki hancur hatinya, tapi gadis ular itu cuek dan gak peduli sama dia. Kekuatan Haimno juga kabur, tapi dia juga nggak peduli. Dia bilang mereka harus ambil jantung iblis chainsaw dan balik, tapi iblis hantu masih punya tugas terakhir buat Haimno. Satu tangan putus merayap ke arah Denji dan narik kabelnya, mengaktifkan kekuatan chainsaw-nya. Denji berdiri lagi, dan gadis ular suruh iblis pedang bunuh dia, tapi jangan sampai jantungnya rusak. Denji bilang dia nggak tahu apa-apa lagi, tapi dia tahu mereka orang jahat. Dan dia suka orang jahat karena gak ada yang protes kalau dia bunuh mereka kau. Denji melompat ke arah iblis pedang dengan kegilaan, sepenuhnya waspada untuk melawannya. Sementara itu, gadis ular menghubungi teman-temannya untuk membantunya. Dia kemudian melihat awan debu yang terbentuk dari pertarungan Denji dan iblis pedang. Denji menekan iblis pedang mundur, tapi tak lama dia kalah dan terdorong menjauh. Iblis itu mulai menghantam Denji dengan tebasan kuat, tapi itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Tiba-tiba, 2 preman datang dan mengarahkan senjata ke Denji. Iblis pedang bilang jangan tembak ke jantung. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, Denji menyerang dan menjatuhkan mereka satu persatu. Memanfaatkan kesempatan itu, iblis pedang menyerang dari sisi yang tak terlindungi, dan melukai Denji. Tiba-tiba, salah satu preman mulai menembak. Denji langsung melucuti senjatanya dan mengira dia menyerah. Tapi detik berikutnya, dia sudah berada di belakang preman itu.
menyelesaikan serangannya dengan sempurna. Denji dan Sandera disayat jadi dua, lalu iblis pedang mengangkat tubuh terpotongnya sambil bilang mereka harus segera membawanya kembali. Tiba-tiba, kekuatan iblisnya menghilang, dan dia merasa sangat lega. Sementara itu, dua pemburu iblis menunggu Makima di stasiun kereta Kyoto, saat seorang pegawai kantor datang dan memberitahu kalau semua pemburu iblis di Tokyo diserang bersamaan. Kedua pemburu itu terkejut dan bertanya-tanya apakah Makima juga sudah mati, padahal mereka sedang menunggunya. Tiba-tiba, kereta datang, dan warga sipil berlarian ketakutan keluar dari semua gerbong. Makima keluar, berlumuran darah, dan bilang kedua pemburu itu, kalau ada 4 penyerang yang tewas di dalam, mereka bawa senjata, dia minta mereka membersihkan mayat, dan menyelidiki lebih jauh. Mereka tanya apakah dia kena tembak, dia jawab tidak. Darah di bajunya adalah milik musuh yang sudah bergabung dengan Rengoku dan Ace Club di dalam kereta. Mereka mulai berjalan maju, dan dua pemburu itu melapor kalau mereka belum punya laporan pasti soal serangan di Tokyo. Mereka menyarankan pergi ke sana untuk membantu pemburu iblis yang tersisa, tapi Makima bilang mereka tidak akan sampai tepat waktu. Sebaliknya, dia mau menyelesaikan semuanya dari sini. Dia minta para pemburu membawakan 30 narapidana hukuman mati dan akses eksklusif ke kuil tertinggi di kota, plus baju baru. Tak lama, dia selesai berganti di dalam kuil, dan para pemburu memberitahu kalau para napi sudah tiba. Kembali di Tokyo, iblis pedang dan anak buahnya menyeret tubuh Denji ke van mereka saat tiba-tiba salah satu berhenti, karena mendengar burung gagak berkokok dekat situ. Dia bingung dan gelisah, bilang ke teman-temannya kalau dia merasa tidak enak. Sebelum sempat menjelaskan, dia tiba-tiba hancur tertimpa tekanan luar biasa, darahnya muncrat kemana-mana, membuat semua orang ketakutan. Gadis ular mengontak tim lain untuk memastikan apakah Makima benar-benar mati, tapi orang yang dia hubungi juga tiba-tiba hancur tanpa sebab. Gadis ular panik, karena dia tahu hanya Makima yang bisa melakukan hal seperti itu. Makima ada di kuil, dengan para napi duduk berjajar, semua ditutup matanya. Bahkan dua pemburu iblis itu ditutup matanya. Karena Makima itu orang besar, pemburu biasa tidak boleh melihat kekuatannya bekerja. Makima mendekati seorang napi dan minta dia menyebutkan nama target berikutnya. Begitu napi itu menyebut, Makima memutar tangannya, dan pria yang bawa Denji di Tokyo tiba-tiba tertekuk dan hancur mati, sementara napi itu juga langsung mati. Makima terus ulangi pola yang sama, minta napi menyebut nama, lalu membunuh orang itu dengan mengorbankan nyawa napi. Bahkan yang mencoba kabur ikut hancur dan mati secara implosi. Semua napi mati satu-satu, tapi saat hanya tersisa dua musuh utama, pembantaian tiba-tiba berhenti, karena Makima sudah kehabisan napi hukuman mati. Dia menyuruh dua pemburu itu membuka tutup mata mereka. Mereka terkejut melihat semua pria di depan mereka sudah mati. Makima bilang ini yang bisa dia lakukan dari sini, jadi sekarang dia akan kembali ke Tokyo. Di Tokyo, gadis ular dan iblis pedang berencana kabur selagi bisa. Iblis pedang mencoba membawa Denji, tiba dia sadar salah satu pemburu iblis masih hidup. Ternyata itu Kobane, yang selamat karena Eri melindunginya dari serangan, meski kena tembak di leher. Dia gugup tanya gadis ular dan iblis pedang apakah mereka bersama para penembak, dan gadis ular melihat sesuatu di dirinya yang membuatnya memanggil iblis ular untuk minta bantuan. Kobane menghindari ekor setan ular, dan mulai berlari di atasnya menuju musuh. Setan pedang menembaknya, tapi dia menghindari peluru, dan langsung memotong lengannya. Dia mengambil senjatanya dan menembak balik. Saat gadis ular mencoba menembaknya, dia dengan mudah menghindari beberapa peluru pertama, dan kemudian menjadikan Denji sebagai tameng. Gadis ular sadar dia nggak bisa menembak Kobane, dan rekannya juga dalam kondisi buruk, jadi dia mendorongnya ke van lalu melaju pergi, hampir saja kena tembakan Kobane. Setelah penyerang hilang dari pandangan, Kobane menangis, minta maaf ke Denji karena pernah mencoba membunuhnya di hotel. Saat penembak mencoba membunuhnya, setelah dapat RI, dia cepat-cepat bergerak ke belakang, dan membuat penembak itu menembak dirinya sendiri. Kobane merasa hampir gila karena pekerjaan ini, dan dia pikir akan bilang ke Heimno, bahwa dia mau berhenti kerja saat ketemu nanti. Nanti Makima kembali ke Tokyo untuk mencari penyintas lain di antara pemburu setan. Dia diberitahu kalau sebagian besar, anggota kelompok 1-4 sudah hilang, kecuali yang bukan manusia. Atasan memerintahkan semua 4 kelompok digabung jadi satu, di bawah komando langsung Makima. Dia tetap tenang setelah dengar semua ini. Lalu pria itu menyerahkan surat pengunduran diri. Keesokan harinya, Eki bangun di kamar rumah sakit dengan Denji dan Power, yang sedang baca manga, dan makan apel. Mereka kelihatannya nggak peduli apa-apa.
dan berantem saat Power minta Denji kasih apel. Dia bilang gak ada makanan buat yang lari dari musuh. Power jawab, dia cuma pergi makan sebentar buat dapetin tenaga. Saat mereka berkelahi, Eki tiba-tiba bangun dan tanya siapa yang selamat dari tim mereka. Denji bilang Kobane dan seorang pria yang baru mengundurkan diri adalah satu-satunya penyintas manusia. Dia bilang Makima sudah panggil dia dan Power, jadi mereka akan pergi dan bawa apel itu. Eki kelihatan sangat sedih. Jadi Denji tinggalkan satu apel buat dia. Setelah sendirian, Eki menghunus pedangnya dan tanya setan terkutuk itu berapa lama lagi dia hidup. Setan bilang dia cuma punya 2 tahun lagi. Dan Eki langsung menyimpan pedangnya. Dia coba menyalakan rokok tapi kesulitan dengan korek api. Saat berhasil menyalakan, dia ingat Heimno. Dan semua kali dia kasih korek saat mereka merokok bareng. Dia menjatuhkan rokok dari mulut lalu mematukannya sambil air mata mengalir. Denji berdiri di luar pintu dengerin semua ini. Dia datang mau ambil manga, tapi sekarang gak bisa masuk kamar. Dia pikir Eki pasti sangat sakit hati karena kehilangan banyak teman, termasuk Heimno. Lalu tiba-tiba dia tanya kenapa dia nggak nangis untuk Heimno, padahal dia orang pertama yang mau jadi temennya. Dia ingat betapa sedihnya dia saat Pachita mati, tapi sekarang setelah dipikir, dia nggak sedih untuk Heimno. Dia pikir dia juga nggak bakal sedih kalau Power atau Eki meninggal. Denji yakin kalau Makima mati pun, dia cuma bakal sedih sebentar, lalu balik jadi ceria seperti biasa karena dia hidup nyaman seperti yang dia mau. Dia bertanya apakah dia kehilangan perasaan manusia saat kehilangan hati manusianya? Tapi akhirnya dia memutuskan untuk gak mikirin hal yang gak menyenangkan. Dia dan Power pergi, dan saat itu 2 pemburu setan dari Kyoto masuk ke kamar Aki. Mereka lihat dia menangis dan bertanya apa harus balik nanti. Tapi Aki tanya mereka siapa. Gadis itu bilang mereka dari Kyoto, dan Makima minta mereka memimpin divisi keempat. Atas saran mereka, Eki coba memanggil setan rubah. Tapi tidak muncul. Pemburu Kyoto bilang, rubah itu jijik sama setan pedang yang dia beri makan, jadi mereka datang untuk suruh dia buat kontrak dengan setan kuat. Pemburu tamu senang dengar itu, dan bilang ke Eki mereka akan kembali besok untuk melanjutkan prosedur. Saat mereka pergi, seseorang lain masuk dan mata Aki melebar saat melihat wajahnya. Sementara itu, Makima memimpin Denji dan Power ke kuburan. Dia minta mereka diam. Dia punya beberapa pertanyaan untuk Denji dan Power. Dia tanya apa perasaan mereka saat rekan-rekannya mati. Dan mereka jawab biasa saja. Dia tanya apakah mereka mau balas dendam, dan mereka jawab balas dendam itu suram dan mereka nggak mau. Terakhir, siapapun yang menjaga dia, dan Power bilang dia, di pihak siapapun yang menang, dia menerima mereka sebagai muridnya, dan menyuruh Makima pergi. Sambil bilang dia lebih suka dipanggil guru, dia suka minuman keras, wanita, dan membunuh iblis. Denji dan Power nggak ambil pusing, tapi tiba-tiba Kishi mencengkeram leher mereka dengan kuat dan membantingnya. Mereka jatuh ke tanah. Gak bisa bergerak. Kishi bilang mereka punya kelemahan sama seperti manusia, dan kalau lehernya patah, mereka jadi gak berguna seperti manusia biasa. Akhirnya, ide muncul di otak mabuknya, dan Power membuat palu darah lalu memberikannya ke Denji. Denji langsung mengayunkannya ke kepala Kishi, tapi Kishi mengeluarkan pisau dan menusuknya sebelum dia sempat bereaksi. Power menyerang dari belakang. Tapi Kishi melukai tenggorokannya saat menjatuhkan Denji. Keduanya mulai berdarah, tapi Kishi senang karena mereka berani menyerang kepala musuh langsung. Dia bilang sejak kecil dia terlalu kuat sampai mainannya mudah rusak. Tapi sekarang dia punya 2 mainan yang hampir abadi. Dan dia pasti akan melatih mereka jadi pemburu iblis jahat. Dia membenahi mereka lalu menyembuhkan sampai malam tiba, kemudian pulang ke rumahnya. Denji jatuh ke tanah dan mulai mengerang gak jelas. Karena otaknya kena kerusakan serius dari latihan. Power menyetel ulang otaknya dengan menepuknya seperti remote TV, dan Denji kembali sadar. Dia tanya berapa kali hampir mati hari ini, dan Power bilang jumlahnya lebih dari yang bisa dihitung dengan jari. Saat pulang, mereka mengeluh Kishi terlalu kuat, tapi Power punya ide brilian. Dia bilang gurunya memang kuat, tapi dia pemabuk, dan otaknya pasti lemah banget. Mereka akan pakai otak untuk mengakalinya, dan menang dengan mudah. Denji setuju dan bilang dia sudah merasa IQ-nya naik. Keesokan harinya, saat Kishi datang menjemput mereka, Denji dan Power siap menyergap. Begitu dia sampai di pintu, Power menembakkan tombak darah ke kepalanya. Dan dia hampir kena. Power belum selesai, dia pakai botol darah di lantai atas untuk menurunkan lebih banyak tombak ke Kishi, tapi Kishi menghindar semua dan menghancurkannya dengan tinju. Saat itu, Denji lompat dari lantai atas menyerang dengan kapak. Tapi Kishi menendangnya dan menjatuhkannya. Dia terkesan Denji dan Power pakai otak. Walau cuma punya 1 sel otak di antara mereka, dia bilang ingin sering-sering lihat mereka pakai rencana seperti itu. Soal alasan mereka kalah,
karena Power pakai darah terlalu banyak sampai anemia, dan Denji gagal baca serangan Kishi. Dia bilang latihan hari ini cukup, mereka boleh istirahat. Denji senang, tapi pas dia bangun, Kishi lempar pisau tepat ke kepalanya, bilang binatang nggak boleh percaya kata pemburu. Di sisi lain, dua pemburu tamu mengantar Aki ke fasilitas super aman tempat mereka menyimpan iblis kuat, yang ditangkap hidup-hidup. Pria itu tanya siapa cewek cantik yang kemarin datang. Aki bilang itu adik dari rekannya. Pria itu tanya apakah dia memukulinya. Aki jawab dia cuma kasih surat-surat yang ditulis Hemno ke adiknya. Saat Aki membaca surat itu, dia menemukan banyak bagian tentang dirinya, dan bagaimana Hemno ingin mereka hidup berdua secara pribadi, demi kehidupan yang sedikit damai. Sambil memikirkan itu, mereka sampai di sel tempat sekutu iblis Aki berikutnya ditahan. Pria itu bilang itu iblis masa depan, yang meminta harga mahal dari orang yang gak dia suka. Seperti separuh umur atau indera penglihatan, penciuman, dan rasa, tapi dia pikir kalau iblis itu suka sama Aki, dia mungkin akan minta lebih sedikit saat kontrak. Aki masuk ke sel dan menatap kosong bola mata yang terlihat di pojok gelap ruangan. Iblis masa depan tiba keluar dari kegelapan sambil teriak, kalau masa depan itu keren banget. Dia ngajak Aki ikut, tapi Aki minta langsung ke intinya, dan minta dia jelaskan apa yang diinginkan dalam kontrak. Iblis itu nggak suka sikapnya, tapi bilang dia harus cek masa depan Aki dulu buat putuskan kontrak atau enggak. Iblis itu minta Aki masukin kepalanya ke rongga di perutnya supaya dia bisa baca masa depan Aki. Aki tanpa tanya langsung melakukannya, dan iblis itu sedikit menari sambil baca masa depannya. Dia tiba-tiba berhenti dan bilang ke Aki, untuk kesepakatan mereka, dia ingin tinggal di bola mata kanannya, dan memberi kekuatannya. Dia mengungkapkan alasan satu-satunya dia memberikan kesepakatan murah ini adalah karena kematiannya di masa depan bakal jadi momen luar biasa buatnya. Dia tanya ke Aki mau spoiler nggak, tapi Aki cuek soal kematiannya, karena yang dia inginkan cuma membunuh musuhnya. Di sisi lain, Denji dan Power masih dipukul habis-habisan sama Kishi. Mereka berhasil menggores sedikit wajahnya, dan Kishi beri nilai sempurna buat gerakan itu. Dia pikir mereka cukup jago, dengan latihan seminggu sekali, nggak perlu latihan tiap hari. Dia menyarankan mereka tetap tenang walau adrenalin naik, dan lihat senjata yang tersedia. Kishi bilang besok mereka akan latihan tempur langsung dengan menangkap wanita ular dan iblis pedang yang dapat Hemno. Dia ungkap ini adalah ujian asam buat divisi keempat yang baru. Dan kalau gagal, divisinya bubar, dan Denji serta Power akan dibunuh olehnya. Keesokan harinya, saatnya misi dimulai. Tapi musuh juga sudah siap. Mafia berkumpul di bawah kendali iblis pedang, dan wanita ular juga ikut bersama dia. Dia yakin kabur nggak bakal selamatkan mereka dari Makima, tapi kalau bertahan, mereka punya keuntungan wilayah, karena mafia tua itu tinggalkan hadiah berupa pasukan zombie. Wanita ular bilang mereka rencanakan pakai pasukan zombie ini untuk menghentikan divisi keempat lalu menangkap Denji, dan mencuri jantung gergajinya. Di sisi lain, Makima mengunjungi bos besar mafia Jepang, yang bilang dia nggak pesan serangan ke orangnya. Itu wanita ular sawah yang hubungkan mereka sama iblis senjata. Bos mafia jelaskan, iblis senjata minta 20.000 yen, lalu kasih kontraknya senjata dan peluru. Sesuatu yang nggak biasa buat iblis. Makima minta nama-nama yang tanda tangan kontrak, dan dia setuju. Tapi saat Makima minta juga nama dari keluarga mafia lain, dia menolak, takut akan memicu perang yang bikin negaranya kacau. Dia nyalain cerutu, dan hembuskan asap ke Makima, bilang mereka kejahatan yang perlu untuk lindungi negara dari kejahatan asing. Tapi mungkin Makima nggak bakal ngerti, karena dia wanita. Semua tertawa padanya, lalu tiba-tiba Makima taruh tas di meja. Bos mafia kira itu suap, tapi tiba-tiba dia mimisan, dan langsung ambruk. Makima bilang ke bos mafia itu kalau divisi keempat sudah berdiri di depan gedung target mereka. Genji dan Power percaya diri mereka yang terkuat setelah latihan, tapi Kopmi masih ketakutan seperti biasa. Aki tanya Kishi soal rencana, dan dia bilang rencananya masuk langsung dan lawan musuh kepala ke kepala. Pemimpin divisi pemburu iblis lain di luar adalah iblis hiu yang bisa berenang tembus tembok dan lantai, serta bisa ubah kepala jadi kepala hiu untuk menggigit. Saat dia menggigit zombie, tanpa sengaja dia serang anggota divisi keempat lain. Si kekerasan yang kelihatan cukup sopan tapi selesaikan masalah dengan tinju. Dia sangat kuat, sampai harus pakai masker yang bisa keluarkan gas beracun untuk melumpuhkannya, kapanpun perlu. Ada juga iblis laba-laba yang biasanya terlihat seperti gadis manusia. Dan meski dia lebih baik ke manusia dibanding iblis lain, dia tetap nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Ada juga iblis malaikat, yang jadi pengecualian, karena dia sama sekali nggak benci sama manusia. Namun, hanya dengan menyentuhnya,
Orang bisa kehilangan umur dengan cepat. Aki dan yang lain juga berburu zombie bareng iblis dan iblis liar, dan iblis malaikat mendekati Aki tanya apakah dia punya sapu tangan. Aki mendekat dan kasih sapu tangan tanpa takut kehilangan umur, karena dia tahu kemampuan itu cuma aktif kalau sentuhan langsung. Saat itu, seorang pria menembak mereka, dan iblis malaikat melindungi Aki dengan sayapnya. Dia langsung ke arah pria itu dan menjatuhkannya sebelum menyuruh iblis itu bawa pria itu keluar. Iblis malaikat lebih suka kerja kasar daripada bertarung, lalu Aki menoleh ke teman-temannya dan bilang biarkan yang lain urus zombie, dan mereka pergi lawan dua musuh utama. Mereka berpisah untuk cari musuh, dan Aki naik ke lantai 4, di mana tiba-tiba seorang pria menembak dari belakang. Dia menghindari peluru, lalu menjatuhkan pria itu. Tapi kemudian lebih banyak anak buah datang sambil mengarahkan senjata ke arahnya. Namun, mereka mulai mimisan dan satu persatu tumbang, karena Makima menyerang mereka dari kejauhan. Aki naik ke lantai atas dan menemukan gadis ular, Sawa. Sebelum dia sempat menyerang, Sawa menyuruh iblis ular untuk memuntahkan iblis hantu yang ditelannya. Kini Sawa mengendalikan iblis hantu itu, dan dia memerintahkannya untuk membunuh Aki. Aki melawan serangannya dengan kekuatan iblis masa depan yang memberinya kemampuan melihat beberapa detik ke depan. Tapi selain itu, dia tidak punya kelebihan lain, jadi iblis hantu itu berhasil menguasainya. Dia mencengkeram leher Aki, menariknya dekat, lalu mulai mencekiknya atas perintah Sawa. Saat kesadarannya mulai hilang, Aki teringat hari ketika Haimno menyuruhnya coba merokok untuk pertama kali. Tapi saat tahu dia belum dewasa, Haimno mengambil rokok itu kembali. Dia bilang, akan menyimpan rokok itu, dan memberikannya saat Aki sudah dewasa dan kecanduan. Akhirnya, Aki tergeletak di lantai, karena iblis hantu belum menghabisinya. Iblis itu membuka kepalan tangannya, dan di dalamnya ada rokok yang Haimno simpan untuk Aki selama ini. Saat Aki menerimanya, dia terbawa emosi. Tapi lalu dia melihat tulisan balas dendam mudah di rokok itu. Ini memberi solusi untuk masalahnya. Dan dia santai berjalan ke arah iblis hantu, lalu naik ke tubuhnya tanpa perlawanan. Haimno pernah bilang, iblis hantu itu buta, dan hanya bisa mengendus mangsanya lewat rasa takut, jadi dia berjalan tanpa rasa takut dan naik ke leher iblis itu. Sawa terkejut melihat ini sambil memikirkan Haimno saat iblis itu dipenggal kepalanya, lalu dia mencoba menyerang Aki, tapi Kobami sudah ada di belakangnya. Dengan pisau di lehernya, Sawa lemas saat sadar dia kalah dan menyerah tanpa melawan lagi. Sementara itu, Denji dan Power di dalam lift, dan dia jijik melihat Power makan lengan zombie. Power bilang, daging ya daging, dan mereka pun bertengkar. Tiba-tiba pintu lift terbuka, dan ada kerumunan zombie di depan mereka. Zombie-zombie itu belum menyadari keberadaan mereka, dan Denji ingin menyelinap lewat, tapi Power tiba memanggil-manggil, supaya zombie mendengar keberadaannya. Dia menutupi punggungnya, dan kelihatan anggun. Tapi Denji sudah naik ke lantai atas lewat lift. Di pemberhentian berikutnya, Denji berhadapan langsung dengan iblis pedang. Jari Denji sudah ditali, tapi iblis pedang bilang dia mau bicara dulu sebelum bertarung. Tapi Denji bilang, zombie itu sudah mati. Saat dia membunuhnya, iblis pedang bilang, zombie dulunya manusia juga, jadi Denji harus merasa bersalah membunuh mereka. Dia bilang, bahkan dia sendiri sulit tidur kalau membunuh zombie. Meski hatinya sudah diganti dengan hati iblis pedang, dia minta Denji lakukan satu hal manusiawi dalam hidupnya, yaitu membiarkan mereka membunuhnya. Denji cuma bilang, gak deh. Dan iblis pedang menyerah membuatnya merasa bersalah. Iblis pedang menendang Denji ke gedung lalu menyerangnya, tapi Denji tetap seimbang saat sampai di tepi atap, dan iblis pedang menendangnya lagi. Denji jatuh di atap kereta dan iblis pedang mengikutinya. Iblis pedang bertanya untuk apa Denji bertarung, dan Denji menjawab ingin melindungi hidupnya sekarang, dan dipuji Makima. Mereka saling menyerang lagi, tapi Denji masih terdesak. Sekali kehilangan pandangan pada iblis pedang, yang menyerangnya dari udara, mereka menembus atap dan masuk kereta, membuat penumpang panik. Denji lari dan rem darurat diaktifkan, mengganggu pertarungan dua hibrida iblis manusia itu. Denji terjatuh dan lengah saat melihat seorang wanita di sampingnya. Iblis pedang memanfaatkan kesempatan itu, memotong salah satu tangannya, tapi wanita itu kabur. Iblis pedang kembali gunakan kecepatan supernya, dan menyerang Denji, memotong tangan keduanya juga. Dia menyatakan pertarungan selesai, dan menyuruh Denji minta maaf pada kakeknya, lalu dia akan membuat kematiannya sedikit lebih ringan. Denji bangkit, bilang dia masih punya gergaji mesin di kepalanya. Dia menyerang iblis pedang, yang melaju penuh ke arahnya, dan menghancurkan gergaji mesin di kepalanya. Iblis pedang yakin dia pemenang duel ini, tapi Denji malah memanggilnya bodoh. Dia tanya apa kakeknya nggak pernah ngajarin kalau binatang nggak boleh percaya kata pemburu. Iblis pedang terpancing oleh kata Denji dan membidik kepalanya, padahal senjata sebenarnya yang dia pakai kali ini adalah gergaji mesin yang muncul di kakinya. Iblis pedang tiba-tiba terbelah jadi dua, tapi kemudian kembali menyatu jadi satu. Meski terikat rantai besi tebal, Denji bilang dia benar-benar sama seperti iblis itu, karena saat dia melepas pedangnya dari tangan,
Tubuhnya pun kembali menyatu. Iblis pedang berteriak pada Denji, mengancam akan membunuhnya, tapi Denji bilang dia boleh menggonggong sebanyak yang dia mau setelah kalah. Denji merasa nggak adil kalau iblis itu bisa hidup di penjara seumur hidup setelah bunuh penjahat kayak Heimno, jadi dia punya ide buat menghukumnya. Saat itu Eki juga datang, dan Denji bilang dia datang tepat waktu, karena mereka mau main game sama iblis pedang. Eki langsung lapor lokasi ke polisi, lalu tanya Denji lagi mikir apa. Denji jawab kalau pria itu yang nembak Heimno, jadi mereka bakal tendang bola iblis itu. Dan yang bikin dia teriak paling kencang sampai polisi datang yang menang. Pria itu bilang Denji gila. Bahkan Eki sampai kecewa. Eki bilang tugas mereka bukan menghukum orang ini, tapi setelah lihat rokok balas dendam yang gampang, dia akhirnya setuju main game itu juga. Dua bocah itu tendang bola iblis pedang sekuat tenaga, sebagai cara mereka main lagu pemakaman buat Heimno sampai polisi datang. Tak lama setelah itu, Makima melaporkan kejadian ini ke atasannya. Salwa adalah otak di balik insiden ini, tapi sebelum bisa diinterogasi, dia bunuh diri dengan cara disantap iblis ular. Makima percaya ini mungkin bagian dari kontraknya dengan iblis pistol. Namun, mereka berhasil mengumpulkan sekitar 1,5 kilo daging iblis pistol dari teroris dan digabungkan dengan yang ada di biro. Masa ini akhirnya mulai mengarah ke iblis pistol itu sendiri. Sementara itu, Denji, Eki, dan Power kembali ke kehidupan sehari-hari dan mulai semakin dekat. Tanpa sadar hal besar sudah mulai bergerak dan hari mereka menghadapi iblis pistol semakin dekat. Tapi di sini, video ini berakhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.